Nah, jadi gimana nih cara kita menangani supaya kita tidak makan berlebihan? Yang pertama, kita harus cari dulu nih apa hal-hal yang memicu kita untuk makan berlebihan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, misalkan kita makan berlebihan karena kita stres atau kita merasa sedih atau kita merasa khawatir akan sesuatu. Tentu hal tersebut harus kita hadapi dulu dan harus kita selesaikan. Halo semuanya, perkenalkan saya dengan Dr. Andrea dari Jakarta Varises Clinic. Hari ini sama-sama kita akan membahas tentang gangguan makan berlebih. Jadi sebenarnya apa sih yang disebut dengan gangguan makan berlebih? Karena tentunya kita sehari-hari juga sering ada kalanya kita makan berlebih. Nah, tapi sebetulnya kalau kita sekali-sekali aja pada saat kita lagi mengadakan event tertentu, lagi datang ke event tertentu, kita lagi kelaparan banget karena seharian kita belum makan makanan yang berat atau belum makan makanan yang seharusnya, misalkan sibuk seharian cuma makan roti doang, maka wajar kalau kita makan berlebih. Jadi ada banyak banget penyebab kenapa kita makan berlebih. Secara medis, makan berlebih bisa disebabkan karena kita tidak memiliki hormon yang membuat kita merasa kenyang. Ada tuh kondisi medis seperti itu. Tapi di sisi lain ada penyebab yang bisa bikin kita jadi makan lebih banyak. Misalkan kita bosan atau itu sebuah kebiasaan. Kebiasaan kita untuk nonton TV sambil ngemil. Kebiasaan kita kalau kita bosan kita ngemil. Tapi ada juga orang yang mencari comfort melalui makanan. Misalkan saat mereka merasa sedih atau saat mereka dihadapi dengan sebuah masalah dan stres, mereka jadi makan lebih banyak. Nah, jadi gimana nih cara kita menangani supaya kita tidak makan berlebihan? Yang pertama, kita harus cari dulu nih apa hal-hal yang memicu kita untuk makan berlebihan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, misalkan kita makan berlebihan karena kita stres atau kita merasa sedih atau kita merasa khawatir akan sesuatu. Tentu hal tersebut harus kita hadapi dulu dan harus kita selesaikan. Memang pada saat kita makan ada sedikit rasa comfort dan ketenangan seperti sebuah distraksi dari masalah yang ada, tapi itu tidak mengurangi masalahnya yang ada. Kita menjadi makan berlebihan dan akhirnya menjadi gemuk. Jadi coba kenali dirinya. Kapan sih kita makan lebih banyak? Kapan kita jadi cenderung untuk overeating? Kalau misalkan memang kita cenderung makan lebih banyak pada saat kita sedih atau stres, maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita belajar untuk mengelola emosi dan mencari hal-hal lain yang bisa mengeluarkan kita atau menjadi distraction buat kita pada saat kita mengalami emosi tersebut. Kedua, kita hindari lapar yang berlebihan. Pada saat kita terlalu lapar, biasanya kita cenderung jadi makan lebih banyak, makan lebih cepat, dan akhirnya kita juga memilih makanan yang lebih cepat ada supaya kita untuk mengenyangkan diri kita sendiri tentunya. Sedangkan pada saat kita makan sebelum kita lapar, kita akan bisa lebih sadar memilih makanan yang lebih baik untuk tubuh kita, yang lebih sehat untuk badan kita. Jadi coba kenali dirinya sendiri, pada jam berapa sih kita biasanya sudah merasa sangat-sangat lapar, dan sebaiknya kita makan sebelum di jam tersebut agar kita bisa lebih sadar memilih makanan yang kita mau makan dan jumlah porsi makanan yang mau kita makan. Ketiga, jangan takut untuk makan. Nah, ini tricky. Kadang kita mikirnya supaya kita nggak overeating, kita nggak makan siang. Terus kita makannya malam aja. Tapi yang lebih sering terjadi, justru pada saat malam hari, kita makannya jadi lebih banyak karena kita kelaparan. Jadi, lebih baik kita tetap makan 3 kali sehari. Makan pagi, siang, dan malam dengan porsi yang sewajarnya, dengan jenis makanan yang sewajarnya, bukan membuang 1 kali makan untuk makan lebih banyak di malam hari. Keempat, kita pilihlah makanan-makanan yang mengenyangkan. Biasanya makanan yang mengenyangkan itu adalah makanan yang tinggi protein tapi rendah kalori. Contohnya seperti ikan atau daging tanpa lemak. Kita juga bisa pilih makanan-makanan yang tinggi serat. Tinggi serat juga mengenyangkan seperti buah, sayur, atau oat. Kelima, pastikan porsi makan kita tepat. 1 piring diisi dengan setengahnya sayur, 1/4-nya lauk, dan 1/4-nya lagi karbohidrat. Selain itu, kita juga bisa nih pilih piring yang ukurannya wajar. Pada saat kita memilih piring yang ukurannya lebih besar, kita punya keinginan untuk mengisi sampai 1 piring itu penuh. Padahal pada saat kita pakai piring wajar atau piring rumah tangga yang diameternya kurang lebih 20 cm atau 1 jengkal, kita juga mengisi dengan jumlah yang lebih sedikit padahal kenyangnya juga sama aja. Jadi, bagi yang merasa suka makan terlalu banyak, coba kita mulai dari mengendalikan diri dulu dan mengevaluasi dulu kapan dan apa penyebab kita makan terlalu banyak.
belum tentu semua gangguan makan itu perlu ketemu dengan dokter dan merupakan sebuah penyakit. Tapi gangguan makan sebaiknya diperiksakan ke dokter apabila satu sudah sampai menyebabkan gangguan fisik. Artinya kita jadi susah bergerak karena kita makan terlalu banyak dan kita akhirnya kegemukan. Kedua, kita jadi gampang sesak. Ketiga, kita sering mengalami mungkin GERD akibat kita overeating. Lah, pada saat itu sudah menjadi sebuah penyakit yang muncul, itu harus segera kita ketemu dengan dokter untuk penanganan selanjutnya. Sekian dari saya tentang gangguan makan berlebih. Jangan lupa untuk benar-benar stay in tune and bring your awareness setiap kali kita makan untuk memastikan kita memilih makanan dengan jumlah yang tepat dan jenis yang tepat untuk badan kita. Terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa.